Salam jumpa kembali bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang persiapan guru dan tenaga kependidikan dalam mengikuti seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di mana di dalam seleksi ini dimulai dari melakukan verifikasi dan validasi data ijazah daripada guru dan tenaga kependidikan, baik yang ada di sekolah negeri, sekolah yayasan, ya. Kita bisa langsung masuk pada laman, ya, pddikti.kemdikbud.go.id, ya. Di sini kita bisa melakukan pencarian institusi, juga program studi, nama daripada GTK yang pernah menjadi mahasiswa, nomor induk mahasiswanya, ya, yang ada pada pencarian ini dengan kata kuncinya, ya, keywordnya. Saya ambil contoh, ya, di sini. Ya, di sini kita bisa mencari data daripada guru atau tendik yang pernah menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi, ya. Saya ambil salah satu data, ya, misalnya ini. Nah, di sini kita bisa cek kembali apakah data yang sudah ada ini sudah lengkap atau barangkali belum lengkap, ya. Antara lain barangkali belum terentry, ya, nomor ijazah kita, ya. Pada saat kita selesai di wisuda, kita tidak melakukan pelaporan ke kampus, maka pada pangkalan data itu belum terentry data kita, ya. Ataupun barangkali data kita masih berstatus sebagai mahasiswa aktif, ya. Nah, ini yang tentu akan mempengaruhi nanti pada saat verifikasi nanti pada laman info GTK, ya. Ini perlu dicek di PD Dikti, ya. Kemudian kita juga bisa lihat pada laman yang ada, yaitu pada laman ijazah.kemdikbud.go.id, ya. Di sini juga ada model verifikasi ijazah secara elektronik, ya. Kita bisa mengecek data ijazah kita, ya, dengan mengisi pada form yang ada, ya. Ini saya ambil contoh, ya, nama institusi, ya. Nah, tinggal kita memasukkan data program studi di mana kita pernah kuliah, ya. Iya, ini, ya. Kemudian kita memasukkan nomor ijazah kita, ya. Nah, ini, ya, saya ambil contoh, ya. Saya paste di sini, ya. Kemudian saya mengisi angka pengaman, ya, 3 tambah 2, ya, di sini. Ya, kita jawab di sini sama dengan 5, ya. Kita lakukan verifikasi. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Kita bisa lihat di sini secara elektronik data
verifikasi ijazah kita bisa cocokkan dengan ijazah fisik kita ya. Apakah sudah sesuai namanya? Apakah nomor mahasiswanya sudah sesuai? Program studi? Dan juga nomor seri ijazah ya, termasuk tanggal yudisium ya, atau tanggal kelulusan daripada guru atau tendik yang bersangkutan. Nah, di sini bisa dilakukan pengecekan pada laman ini ya, ijazah.kemdikbud.go.id. Jika data ini belum sesuai, guru dan tendik segera melakukan proses verifikasi pada perguruan tinggi di mana dia pernah kuliah ya, dengan membawa sejumlah persyaratan administrasi ya, seperti ijazah, transkrip nilai ya, kemudian akta lahir ya, kartu keluarga untuk dimasukkan pada admin yang mengelola pangkalan data di perguruan tinggi tersebut ya, di mana guru dan tendik itu pernah kuliah ya. Jadi bisa dilakukan perbaikan data. Nah, selain itu juga di dalam memperlengkapi data guru dan tendik ya, agar tidak bermasalah, terutama guru-guru yang berstatus honorer ya, tentu ada yang belum secara lengkap memiliki NUPTK ya, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan ya. Bagi guru-guru yang sudah punya NUPTK, itu bisa juga dilihat ya pada beberapa laman yang pernah kita kelola sebagai admin atau operator sekolah ya, yaitu dulu adalah pada laman Padamu Negeri. Ini bisa dilakukan pengecekan ya, untuk pencarian data tinggal dimasukkan saja, klik formulir pencarian data, kemudian masukkan nama, maka kita bisa lihat nomor NUPTK kita ya. Di sini untuk apa? Kita bisa cek status NUPTK kita pada laman yang ada, yaitu gtk.data.kemdikbud.go.id ya. Kita bisa mencoba melakukan pengecekan status NUPTK kita. Dan di sini akan terkoneksi dengan data Dapodik ya. Kita paste dulu data nomor NUPTK kita ya. Nah, di sini kita lakukan pengecekan. Nah, di sini ternyata status NUPTK kita aktif ya. Artinya ini sementara terkonek dengan data Dapodik ya. Nah, ini bisa dilakukan bagi guru dan tenaga kependidikan yang sudah memiliki NUPTK, bisa mengecek pada laman yang ada ya. Kemudian juga data kita itu bisa kita lakukan verifikasi dengan bantuan operator ya. Jadi operator yang punya kewenangan untuk melakukan verifikasi sekaligus juga bagi guru dan tenaga kependidikan, terutama yang belum memiliki NUPTK dan pada saat ini sudah memenuhi syarat untuk pengajuan NUPTK, maka dibantu oleh operator sekolah itu bisa melakukan proses verifikasi dan validasi pengajuan data NUPTK ya, dengan sejumlah persyaratan ya. Tentu harus dikoordinasikan dengan satuan pendidikan dan juga dinas pendidikan ya,
sehingga memenuhi persyaratan pengajuan NUPTK ya. Bagi guru dan tenaga kependidikan yang melakukan proses pengajuan NUPTK, itu akan diproses ke LPMP ya. Jadi LPMP nanti akan menerbitkan NUPTK daripada guru dan tenaga kependidikan. Bagi yang sudah terbit itu bisa dicek pada Verval PTK ya. Di sini misalnya dari PTK yang bersangkutan ini sudah terbit NUPTK ya. Jadi dari usulan ini sudah terbit NUPTK-nya ya. Dan ini penting sekali untuk melakukan proses verifikasi ya, dan juga validasi data yang ada. Selain itu juga kita bisa melakukan verifikasi data, terutama data pendidikan kita, bisa melalui operator sekolah, karena operator sekolah itu mengelola akun sekolah, yaitu dia bisa lakukan login melalui manajemen sekolah, dan juga secara mandiri guru dan tendik juga bisa mengelola data secara mandiri melalui individual GTK ini ya. Maka bisa melakukan proses ya perbaikan ya, atau melakukan verifikasi data, karena dalam pengentrian data barangkali operator belum secara lengkap mengisi data-data riwayat ya, misalnya riwayat pendidikan daripada PTK ya. Nah, PTK secara mandiri bisa melakukan proses verifikasi dan validasi ya. Kita coba ya melalui link SSO ini, Single Sign On ya. Nah, di sini kita bisa melakukan perbaikan data ya. Kalau data pendidikan kita ya, barangkali ada bagian-bagian data yang belum terisi ya. Kita bisa melakukan perbaikan data di sini atau pengeditan ya. Barangkali belum diisi tahun lulus ya, tahun masuk, nilainya ya, atau status perkuliahan studinya ya. Ini perlu dilengkapi ya. Ini bisa dilengkapi secara mandiri oleh guru atau tendik yang mengelola data secara mandiri ya, karena sudah melakukan verifikasi akun ya. Kemudian juga lewat manajemen daripada operator sekolah, dia bisa mengecek juga guru dan tendik yang berstatus non ASN yang datanya belum terverifikasi, barangkali dia bisa menyelesaikan ya. Ada verifikasi data yang belum, itu dia segera untuk melengkapi data ini, sehingga bisa mempermudah guru dan tendik nanti untuk melakukan verifikasi data pada info GTK. Nah, pada info GTK ini contoh ya, yang dikelola
oleh guru dan tenaga kependidikan secara mandiri dengan menggunakan link info GTK ya yang ada, maka dia bisa melakukan proses verifikasi data ijazahnya ya, yaitu dengan mengisi atau mengecek di sini perguruan tinggi di mana dia pernah kuliah ya. Dia mengisi terus di sini akan lagi mengecek program studi ya dan seterusnya sampai dilakukan proses sehingga terintegrasi antara data yang ada pada info GTK Dapodik ini ya, karena info GTK ini adalah informasi yang bisa dilihat dari Dapodik ya, dan juga terintegrasi dengan verbal ijazah ini terintegrasi dengan data yang ada pada pangkalan data Dikti ya. Nah ini tentu sedini mungkin dilakukan secara baik oleh guru dan tendik sehingga tidak mempengaruhi nanti pada saat pembukaan seleksi P3K nanti ya, sehingga sesuai dengan waktu yang ada ya. Dan ini tentu guru dan tendik harus mensikapi secara baik apa-apa yang perlu dipersiapkan nanti ya, sehingga ini mempermudah bagi guru dan tendik untuk memperlengkapi data secara administrasi secara baik ya. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat bagi guru dan tenaga kependidikan dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K ini. Terima kasih.